Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12. Apa kabar, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan siap belajar hal baru hari ini. Topik yang akan kita bahas pada hari ini tentang hak dan kewajiban dinamika warga negara. Melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus menyadari bahwa teknologi adalah pedang bermata dua bagi sak hitam. Di satu sisi dia membawa dampak positif dan di satu sisi dia juga membawa dampak yang negatif. Teknologi membawa dampak positif seperti transparansi pemerintah melalui e-government dan akses hukum yang lebih cepat. Dan sisi lain juga muncul tantangan baru seperti cyberbullying, pencurian data pribadi hingga pinjol ilegal yang merenggut hak ekonomi warga. Oleh karena itu, kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi ini mutlak membutuhkan kendali hukum yang kuat agar eh, dia dapat masuk sebagai rem dan juga pengendali agar inovasi tidak berubah menjadi alat penindasan terhadap hak-hak orang lain. Pada pembahasan kali ini, kita akan menguraikan tentang dinamika hak dan kewajiban warga negara dalam konteks hukum Indonesia. Fokus pada pentingnya pemahaman dan kesadaran hukum untuk melindungi hak serta menjalankan kewajiban secara seimbang demi tercapainya masyarakat yang adil dan juga tertib hukum. Bagian yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara. Kita akan membedah tentang hak negara dalam konstitusi. Berangkat dari definisi dan ruang lingkup hak warga negara terlebih dahulu, di mana hak warga negara adalah kebebasan dan kewenangan yang dijamin oleh hukum untuk kita memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ruang lingkupnya mencakup hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dihormati dan juga dilindungi oleh negara. Adapun di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak kita itu sangat luas. Ada hak sipil seperti kebebasan beragama, ada hak politik untuk berpartisipasi di dalam pemilu misalnya, dan ada hak ekonomi sosial seperti hak atas pekerjaan dan pendidikan. Namun, penting untuk dipahami bahwa hak kita itu dibatasi oleh orang lain. Jadi, kita tidak bisa menggunakan hak bicara kita untuk menghina orang lain. Hak di Indonesia adalah hak yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas seperti dalam paham liberalisme murni. Jadi, hak kita itu dibatasi oleh orang lain. Meskipun kita diberi kebebasan, tetapi kita juga dibatasi oleh hak orang lain itu. Nah, lalu bagaimana bentuk dan jenis kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara itu meliputi partisipasi aktif dalam pembangunan, mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, serta menjaga ketertiban sosial. Kewajiban ini penting untuk menjaga harmonisasi dan juga stabilitas negara serta menjamin terwujudnya hak secara berkeadilan. Seringkali kita sangat lantang menuntut hak, namun mendadak bisu saat kita berbicara dengan kewajiban. Kewajiban warga negara itu merupakan bentuk kontribusi atau
harga yang harus kita bayar agar negara bisa menjalankan fungsinya. Di mana di dalam pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kita wajib membela negara, wajib taat pada hukum, dan wajib menghormati hak asasi manusia. Bayangkan, negara ini sebagai sebuah rumah yang besar, kita punya hak untuk tidur yang nyenyak di dalamnya, tapi kita juga punya kewajiban untuk membayar listrik, untuk menjaga kebersihan, dan untuk menjaga keamanan rumah tersebut. Tanpa kewajiban-kewajiban itu, maka bisa dipastikan rumah itu akan runtuh. Hubungan hak dan kewajiban dalam sistem hukum, di mana hak dan kewajiban itu merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Hak memberikan kebebasan bagi warga negara untuk bertindak dan menikmati perlindungan, sedangkan kewajiban itu menuntut warga negara untuk bertanggung jawab dan mematuhi aturan. Keseimbangan ini antara keduanya itu penting untuk menjaga ketertiban dan juga keadilan sosial. Lalu bagaimana hakikat kewajiban warga negara kita? Jika hak adalah apa yang kita terima, maka kewajiban itu bisa dikatakan sebagai beban. Namun secara sah dan secara hukum serta moral itu kita harus menanggungnya. Konstitusi kita juga dengan tegas mengatur tentang kewajiban ini, mulai dari menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, ikut serta dalam upaya bela negara, hingga kita juga tadi harus menghormati hak asasi orang lain atau hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi secara filosofis, kewajiban itu adalah harga yang harus kita bayar dengan tulus untuk kita bisa menikmati hak kita di dalam sebuah negara yang berdaulat. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, mari kita jujur ketika berbicara tentang pelanggaran, di mana pelanggaran hak itu masih terjadi di depan mata kita. Mengapa masih ada anak yang mengamen di lampu merah padahal konstitusi sudah menjamin hak pendidikan? Dan mengapa masih ada orang yang sulit berobat karena terkendala biaya? Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak mendapatkan apa yang menjadi hak konstitusionalnya. Ini adalah cermin bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya merata. Sebagai warga negara yang kritis, kita harus mampu mengidentifikasi di mana letak kegagalan sistem agar kita bisa ikut memperbaikinya. Contoh kasus pelanggaran hak yang ada di Indonesia selain yang kita lihat di hadapan kita, beberapa kasus pelanggaran hak di Indonesia itu dapat mencakup pelanggaran hak asasi manusia, korupsi yang merugikan masyarakat, dan pelanggaran privasi melalui teknologi-teknologi. Yang seperti kita jelaskan di awal tadi bahwa ada cyberbullying, pencurian data pribadi, pinjol, dan hal tersebut dapat merusak perlindungan hukum bagi warga negara. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pelanggaran itu masih terjadi? Kita lihat dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama itu adanya egoisme. Sikap yang penting saya oke, orang lain ya terserah. Dan yang kedua, rendahnya kesadaran hukum. Banyak orang yang merasa hebat jika bisa melanggar aturan tanpa terlibat. Ini sebenarnya adalah krisis moral. Ketika orang merasa dirinya di atas hukum atau merasa haknya itu lebih tinggi dari hak orang lain, maka itulah bibit-bibit penindasan dan pelanggaran hak mulai tumbuh subur dalam masyarakat.
Namun kita tidak bisa hanya menyalahkan individu, ada faktor luar yang sistemik di mana penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat masih sering terjadi dan ada ketidaktegasan aparat penegak hukum yang memicu budaya main hakim sendiri, kesenjangan ekonomi yang juga berpengaruh besar. Ketika perut lapar, orang cenderung mengabaikan hukum. Selain itu, penyalahgunaan teknologi yang kita bahas menjadi faktor luar baru yang sangat cepat merusak tatanan hak asasi manusia di era modern ini. Sekarang, mari kita bercermin pada diri kita sebagai rakyat. Pengingkaran kewajiban adalah perilaku yang sengaja menghindari tanggung jawab. Melawan arus di jalan raya mungkin terlihat sepele, tapi itu adalah bentuk pengingkaran kewajiban di mana kita tidak menjaga keselamatan publik. Menghindari pajak secara licik juga merupakan pengingkaran terhadap pembangunan bangsa. Setiap kali kita melanggar aturan yang kecil, kita sebenarnya sedang berkontribusi pada rusaknya tatanan negara. Pertanyaannya, pantaskah kita menuntut hak yang sempurna jika kewajiban kita saja masih sering kita abaikan? Apa akibatnya jika pengingkaran kewajiban itu dijadikan sebagai budaya? Dampaknya bersifat domino. Jika pajak tidak masuk, maka anggaran pendidikan dipotong. Jika aturan lalu lintas patuh, biaya ekonomi juga meningkat karena kemacetan dan juga kecelakaan. Pengingkaran kewajiban menciptakan ketidaktertiban, ketidaktertiban sosial yang pada akhirnya menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap satu dan yang lainnya. Pada titik ini, negara tidak akan mampu bersaing di kancah global karena energi kita hanya habis untuk mengurusi kekacauan di dalam negeri. Tentunya negara tidak tinggal diam. Kita memiliki Polri sebagai penjaga ketertiban, kejaksaan dan kehakiman sebagai pemutus keadilan, hingga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pembasmi korupsi yang memakan hak rakyat. Namun Bapak Ibu harus paham juga bahwa lembaga-lembaga ini hanyalah alat. Alat ini hanya akan bekerja maksimal jika kita sebagai warga negara ikut mengawasi dan juga mendukung. Jangan takut untuk mencari keadilan melalui jalur hukum yang benar, karena hukum ada untuk melindungi yang lemah, bukan hanya yang berkuasa. Idealnya begitu ya kan Bapak Ibu. Dampak pelanggaran hak terhadap masyarakat, di mana pelanggaran hak itu dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan, dapat menimbulkan konflik sosial dan juga berkurangnya rasa aman. Dampak jangka panjang termasuk menurunnya partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan dan proses demokrasi. Lalu, upaya penegakan hukum dan pendidikan kesadaran hukum, di mana penegakan hukum yang efektif dan konsisten sangat penting untuk menjamin perlindungan hak warga negara. Pendidikan kesadaran hukum juga harus ditingkatkan untuk membangun karakter warga negara yang tepat hukum dan juga sadar akan hak serta kewajibannya untuk dapat mendukung Indonesia yang lebih maju dan juga berkeadilan. Lalu bagaimana solusi atau langkah strategis yang bisa pemerintah lakukan atau yang bisa kita lakukan? Tentunya bagi pemerintah, pemerintah terus berupaya melalui supremasi hukum, yang artinya hukum harus menjadi panglima tertinggi, bukan politik atau uang.
Dan selain itu ada penguatan pelayanan publik agar warga tidak punya alasan untuk melanggar. Pendidikan karakter seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu sedang belajar bagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu harusnya kita miliki. Hal ini merupakan cara jangka panjang untuk memastikan bahwa generasi mendatang itu memiliki chip atau kesadaran hukum di dalam otaknya sejak sekarang. Dan solusi bagi kita warga negara yang teladan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Masalah dari literasi, kita bisa memulai dari literasi hukum. Kita dapat membaca aturan sebelum bertindak, pahami kontrak sebelum bekerja, dan mengerti hak kita sebelum berbicara. Kita harus menjadi agen perubahan di lingkungan kita masing-masing. Jika kita melihat pengingkaran kewajiban, maka jangan didiamkan. Jadilah warga negara yang tepat, bukan yang takut pada polisi, tapi karena sadar bahwa ketepatan kita itu adalah kontribusi nyata untuk kedamaian yang ada di Indonesia. Sebagai penutup, memahami hubungan antara hak dan kewajiban itu sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia. Pelanggaran hak juga harus ditangani dengan serius melalui penegakan hukum yang tegas, dan edukasi hukum itu berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan juga berkarakter. Ini tentunya akan mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 yang berkeadilan dan juga harmonis. Sedikit saya ingin meninggalkan satu pemikiran, negara yang besar bukan karena memiliki tentara yang paling banyak atau teknologi yang paling canggih, tetapi karena memiliki warga negara yang paling disiplin dalam menjalankan kewajibannya dan paling gigih dalam membela haknya secara benar. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini cukup panjang dari materi sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan, semoga dapat memberikan pemahaman dan informasi yang baru bagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Saya Sri Aulia Ulfa, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.